kita ini akan kami record, kami rekam, yang nanti insya Allah akan kami upload di website yang insya Allah barangkali sudah kami perkenalkan, Pak Kades. Kita punya website yang nanti akan menampilkan banyak sekali cuplikan-cuplikan video dan materi-materi menarik yang kita sediakan, yakni website yang beralamat di keluargapks.net. Jadi berapapun yang hadir pada kesempatan kali ini, terima kasih telah menemani kami untuk berbincang dengan Pak Kades Lukman, dan insya Allah acara ini akan meregup manfaat yang lebih banyak karena nanti kami akan upload di YouTube maupun di website yang kami miliki. Sekali lagi terima kasih. Nampak hadir teman-teman, ini ada yang dari Majalengka, Pak Ahmad Sudarmono ya, kemarin yang sudah pesan-pesan tiket untuk meminta linknya. Terima kasih. Dan mohon izin barangkali perkenalkan, saya Lutfi Rahman, Kordapil Dapil 7 PKS DPD PKS Kabupaten Bandung. Mohon izin untuk memandu keseluruhan acara ini. Baiklah, untuk kekhidmatan acara kita, mari Bapak Ibu kami ajak bersama untuk memulainya dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikutnya untuk kekhidmatan acara kita, kekhusyuan kita, dimohonkan kepada Ananda Muhammad Najib untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada Ananda Muhammad Najib kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal 'admu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali ya'quba waj'alhu rabbi radiya ya Zakaria inna nubashshiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa lam قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشيا Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ananda Muhammad Najib yang subhanallah sangat syahdu dalam melantunkan SC Al-Quran. Mudah-mudahan
meluruskan niat kita, menenteramkan hati kita, dan kita benar-benar bisa menyerap inspirasi yang optimal di sore hari ini. Berikutnya kami mohonkan dengan hormat kepada pimpinan kita, Ustadz Muhrom Effendi SAG selaku Ketua Dewan Etik Daerah DED PKS Kabupaten Bandung untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan man arafa rabbah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, di sore hari ini kembali kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala bisa bermuajahah, bersilaturahim walaupun masih secara virtual. Tentu mudah-mudahan ini tidak mengurangi hamasah dan semangat kita untuk tetap kita bersilaturahim, untuk tetap kita menambah pengetahuan, dan mudah-mudahan juga ini bagian dari komitmen kita selaku kader dakwah, ya, kader Partai Keadilan Sejahtera untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, terutama di Dapil 7, khususnya umumnya di Kabupaten Bandung. Pertama kali saya ucapkan ahlan wa sahlan. Alhamdulillah nih Pak Kades Lukman bisa bermuajahah dengan kita. Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari beliau ya. Silakan nanti untuk kader seluruhnya bisa menyimak dengan seksama. Kemudian juga saya sampaikan terima kasihnya kepada para panitia, kader-kader di Dapil 7 yang saat ini sudah bisa terlaksana pertemuan-pertemuan kita ini. Tentu upaya dan ikhtiarnya mudah-mudahan berbalas pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami cintai juga sama seluruh kader, seluruh kader, simpatisan, para tokoh yang sampai saat ini masih setia dan mendukung agenda kita ini. Tentu mudah-mudahan segala tadhiyah dan pengorbanannya ini berbalas pahala Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Sebagaimana yang kita pahami, kita tahu bahwa acara ini diselenggarakan sesungguhnya bukan hanya saja ajang silaturahim dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Tetapi tentu ini adalah perwujudan dari misi Partai Keadilan Sejahtera. Kalau kita lihat di platform Partai Keadilan Sejahtera, itu ada misi utama. Ya. Paling tidak ada 4 misi utama yang harus kader ketahui. Yang pertama adalah misi pembinaan. Nah ini kita selaku kader, bukan hanya saja kita yang dibina ya oleh partai ini, tetapi kita juga mampu memberikan tauladan pembinaan kepada masyarakat, yaitu pencerahan baik sisi politiknya, sisi agamanya, sisi sosialnya. Nah, tentunya karena ini menjadi kerja-kerja kita. Kita hanya kita berpartai bukan hanya meraih kursi dan kepemimpinan saja. Itu sangat penting bagi kita. Tetapi lebih dari itu, bagaimana kita memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat, pembelajaran wawasan lain sebagainya, ya, terutama keislaman kepada masyarakat. Sehingga misi ini menjadi misi yang utama, itu misi pembinaan. Sehingga selaku kader PKS, tentu kita yang paling utama dan pertama, menjadi orang-orang yang terbina dan membina. Nah, sehingga masyarakat juga insya Allah mudah-mudahan dengan pembinaan-pembinaan ini banyak yang tercerahkan, banyak yang terbuka wawasannya dan pengetahuannya, sehingga kita sama-sama membangun bangsa ini.
Kemudian yang kedua, misi yang harus diketahui juga adalah misi kelembagaan. Nah, ini kita di partai ya, kita dilatih bagaimana kita berkiprah di lembaga atau organisasi dengan sebaik mungkin. Kita ada yang dilatih jadi ketua DIPERA, ada yang dilatih di ketua DPC, ketua CD kalau dulu ya, bahkan sampai presiden partai. Ini bagaimana kita juga memiliki misi ya, bagi kadar-kadar bagaimana mengelola organisasi dan kelembagaan ini dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena para kadar ini juga nanti akan disiapkan ya menjadi pemimpin lembaga-lembaga pemerintahan. Salah satunya adalah pemerintahan desa ya. Nih kadar PKS ketika jadi kades, kepala desa nih harus menjadi tauladan, memberikan manfaat yang sangat banyak. Kenapa? Karena sesuai dengan misi tadi, misi kelembagaan. Bagaimana bahwa dimanapun dan kapanpun kadar PKS memegang lembaga tersebut ini akan menjadi lembaga yang sangat bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah saya sampaikan juga misi kita adalah misi kebangsaan. Jadi kita ini berpartai ya memiliki cita-cita yang sangat luas dan panjang ya. Untuk Indonesia ini bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah atas kebangsaan ini dengan kebinekaannya ya. Dengan hal-hal yang luar biasa di kita, mulai dari SDM-nya, baik SDM manusianya, mungkin alam sekitarnya, potensi dan sebagainya. Ini harus bagaimana ya, dengan kekadaran kita. Nah, ini mampu kita kelola ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibun warabun ghafur. Ini bangsa yang memberikan bagaimana keamanan, kenyamanan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana yang Allah isyaratkan di Quran surah Al-Quraisy itu, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Yang terakhir adalah misi peradaban. Ini PKS memiliki misi ke depan, bukan hanya desa, bukan hanya kecamatan, dapil, kabupaten, bangsa Indonesia, tapi mendunia menginternasionalisasi. Kita memberikan contoh bagaimana Islam melahirkan peradaban yang sesungguhnya menjadi rahmatan lil alamin. Dan ini adalah misi Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan keberadaan kita, kiprah kita di masyarakat ini memberikan sumbangsih yang sangat berharga ya. Yaitu bagaimana kita memiliki peradaban yang Islami tentunya. Nah, ya iman rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan agenda ini 4 misi ini ke depan bisa tercapai ya. Walaupun tentu tidak bisa dengan sulap simsalabim begitu jadi dan kemudian jadi ya. Tapi tentu step by step kita ikhtiarkan. Mudah-mudahan kita punya misi yang baik ini dengan langkah yang kecil ini menuju kepada sebuah langkah yang sangat besar dan kontribusi yang besar. Demikian mungkin yang disampaikan Ahlul P. Mohon maaf atas kekurangan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan pada Ustadz Muhram Effendi, SAG yang luar biasa. Memang ciri khas beliau juga kalau di tempat tinggalnya aya kongkorongok eta. Menambah nuansa kami di Dapil 7 ini di Lembur, Pak Kades, di Palemburan, di Bandung Selatan, dari Banjaran ke atas sampai ke Pangalengan. Kami punya amanah, kami punya 6 kecamatan. Tetapi sebagaimana yang kami sampaikan, walaupun ini adalah acara lokal dan teman-teman juga memang sejujurnya Pak Kades ini masih banyak yang dekat dengan sinyal teh amahnya di Pangalengan teh pemizum teh luklep dan sebagainya sehingga sekali lagi sambutan tadi dari Ustadz Muhram sangat menyejukkan tentang misi kita, visi kita, menguatkan beliau senantiasa mensupport kegiatan-kegiatan kita
Beliau adalah merupakan salah satu pimpinan PKS yang sangat kami banggakan, yang alhamdulillah bertempat tinggal di Dapil 7 ini. Sekali lagi terima kasih Ustadz Muram atas segala supportnya. Dan mari Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan langsung kepada acara pokok kita. Telah kami spotlight kehadiran Pak Kades Lukman di tengah-tengah kita, Kades Bantarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor ya, kalau tidak salah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 2 pekan lalu Pak Kades Lukman, kami berbincang dengan Kades Cikahuripan, Ustadz Heri Suryana atau lebih dikenal dengan Jaromidun. Waktu itu kami mengambil angle menariknya bahwa beliau sempat dimuat di media Republika, yakni rumahnya sampai dirubrukan oleh warga, kemudian dibangunkan kembali karena sudah 4 tahun menjabat sebagai Kades. Rumahnya tidak layak huni gitu, bocor dan sebagainya, dan alhamdulillah atas kecintaan para warganya sampai dibangunkan kembali, dan itu dimuat di Republika lama ya, tahun 2017. Ketika membaca itu pun kami sangat ingin sekali waktu itu untuk istilahnya mengambil inspirasinya, tetapi ala kulli hal alhamdulillah dengan amanah yang ada sekarang bisa terlaksana 2 pekan lalu. Nah, ceritanya sekarang kami pun menemukan berita yang sangat fenomenal, sangat menakjubkan, yang setelah kami telusuri, geningan dulur gitu, geningan saudara gitu. Jadi di media Kompas kami sampai share barangkali link-linknya, bahwa kita menemukan sesosok Kades yang di periode keduanya sampai tidak ada yang nyalon yang lain, dan kalau tidak ada yang nyalon yang lain maka pilkadesnya harus diundur dengan terpaksa. Dengan terpaksa beliau harus mengajukan istrinya sendiri untuk mencalonkan diri, dan uniknya istrinya bukan mengkampanyekan pilihlah kami gitu nomor 2, anggarnya kampanye nama pilih nomor hiji sebenarnya. Dan Pak Kades menang telak. Luar biasa. Ahlan wa sahlan Pak Kades Lukman, damang Pak Kades. Masih di mute? Alhamdulillah, damang. Alhamdulillah. Nuju di mantan ini Pak Kades? Di bumi. Barokallah. Kita meni rak buku sarang ieu meni ngajajar kitunya di bumi teh. Hatur nuhun, jazakallah khair Pak Kades, dan sekali lagi mohon izin acara ini kita rekam agar nanti kemanfaatannya bisa lebih luas Pak Kades, karena seperti yang kami sampaikan tadi, jadi saudara-saudara kami mungkin agak sedikit kesulitan bergabung langsung di Zoom, tapi kalau melihat menonton rekamannya itu luar biasa. Mereka sangat antusias. Di 2 pekan lalu pun sampai ada yang teriak-teriak, hayu urang ulin cenah ka Sukabumi ka Cikahuripan cenah hoyong terang langsung ya. Pak Kades Bantarsari juga siap-siap nanti kalau akhir acara bisa jadi akan seperti itu Pak Kades. Pak Kades, kita ngobrol santai saja barangkali Pak Kades ya, mohon izin kita talk show saja, kita diskusi. Pak Kades Lukman ini mohon barangkali menginformasikan ke kami sejak kapan Pak Kades ini jadi menjabat sebagai kepala desa di Bantarsari ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ta'aruf terlebih dahulu Pak ya. Mangga. Ya, nama Lukmanul Hakim, lahir di Bogor 23 Februari 1977. Jadi nembe 20 tahun ayeuna. Ya Allah. Saya lulusan Ibnu Khaldun Bogor S1-nya. Kemudian pernah pesantren di Garut, di Persis Pak. Di Kiai Aceng Jakaria. Terus ngajar di Ummul Qura SDIT Bogor. Terus saya diminta berdakwah di Freeport di Papua. Barokallah. Hanya 4 bulan di sana karena Kang Suman minta saya untuk dampingin beliau di DPR RI. Jadi asisten anggota DPR. Barokallah. Pas ya Pak ya. Mohon Kang Suman, mohon. Selanjutnya 2013 ada Pilkades di kampung saya. Saya kemudian diminta hasil survei melalui DPC PKS Kecamatan Rancabungur. Saya yang kemudian diminta untuk maju sebagai calon kepala desa. Subhanallah. Saya konsultasi dengan keluarga awalnya menolak.
ulah jadi kades arek naon gitu cenah. Kemudian saya konsultasi sama Kang Suman. Kang Suman bilang, sok atuh kurang coba upami kapilih berarti dipercaya, lamun teu kapilih teu dipercaya gitu cenah Kang Suman mah. Iya. Akhirnya 2013 itu ada Pilkades 22 Desember. Kemudian tanggal 14 Januari saya kemudian dilantik sebagai kepala desa. Saat itu melawan incumbent, calonnya 4. Jadi saya yang paling muda di antara 3 calon itu. Saya menantang incumbent. Incumbent itu berat sekali. Namun incumbent mah, ya Allah tembok. Kita harus mengerahkan seluruh kemampuan kita. Begitu ya. Tapi takdirnya Allah, nanti saya akan cerita tentang proses perjalanan pilkadesnya. Ini sekilas terlebih dahulu. Akhirnya kemudian 2014 saya dilantik sebagai kepala desa Bantarsari. Barokallah, subhanallah. Matur nuhun Pak Kades, memang sejujurnya ada yang luput dari kami kemarin itu tidak sampai meminta CV, padahal biasanya kami minta CV juga, tapi justru kami sangat melihat barangkali bagaimana ramahnya, humble-nya Pak Kades sampai barangkali berkenan untuk memperkenalkan dirinya, sehingga kami juga alhamdulillah punya gambaran. Oh iya, Papua nya Kang Tos ka Papua, Kang Tos Ganten TA Ustadz Lukman. Kami dulu pernah PKL di Indosemen Bogor, Pak Kades, dan pernah sekilas mendengar khutbah Jumat Pak Sukman waktu itu di masjidnya gitu ya, dan kami juga alhamdulillah sangat sangat menikmati tausiah beliau selama berada di Bogor waktu itu sejenak insya Allah. Oh Pak Kades, tapi ini menarik nih sebelumnya. DPC Ranca Bungur waktu itu sampai membuat dulu survei ya untuk menjelang pilkades. Iya, survei terlebih dahulu. Barokallah. Jadi ada 2 kader yang bagaimana menyebutkannya? Ya, ceritanya dulu ada kader kita yang periode 2008 2009 ikut pilkades. Tapi kemudian kalah. Desa yang sama. Kemudian akhirnya DPC meminta 2 orang ini untuk disurvei, apakah ikhwah kita yang pertama mencalonkan atau kemudian saya begitu ya. Akhirnya dibuat survei ke tokoh-tokoh setempat, kemudian hasil akhirnya saya yang kemudian direkomendasikan oleh DPC untuk maju. Kalau DPC merekomendasikan, struktur merekomendasikan, saya sebagai kader Jundi siap dengan segala keterbatasan untuk maju dalam pilkades. Dan sejak awal berarti masyarakat di sana mengenal Pak Kades Lukman memang sebagai, mohon maaf, sebagai kader PKS ya, nyata gitu ya? Iya, betul. Jadi tahun 99 ketika zaman PK dulu, saya jadi wakil ketua DPRA. Ya. Ya, kemudian 2001 saya diminta untuk jadi ketua DPC PKS Ranca Bungur. Iya, jadi dari struktur. Subhanallah. Berarti kalau di sana surveinya mungkin mekanismenya sederhana saja mungkin ya, menanyakan ke tokoh-tokoh. Sederhana sekali. Tapi dari sana diketahui data yang cukup bahwa wani lah maju gitu ya. Ngawanieukeun maneh. Kalau boleh tahu memang posisinya di Desa Bantarsari PKS apakah memang juara atau bagaimana Pak Kades? Sejauh mana tadi gambaran nembang tembok teh istilah Pak Kades melawan incumbent itu mana Pak Kades? Iya. Kita sejak tahun 99 dulu zamannya PK memang kita ini sejak beberapa tahun sebelumnya Pak Kiai Didin Hafiduddin memang sudah terkenal di desa dan di wilayah kami di kecamatan. Ketika zaman PK Pak Didin dicalonkan sebagai calon presiden, orang mengenalnya bukan PK-nya, tapi Pak Kiai Didinnya, gitu ya. Jadi dulu zamannya Golkar berkuasa, tapi ada 1 TPS di kita yang menang, 1 TPS doang.
Wah, sisanya Golkar yang menang. Masya Allah. Gitu. Subhanallah, subhanallah. Ya, karena orang lihatnya pakai Didin Hafidudinnya. Gitu. Barokallah, barokallah. Walaupun waktu itu masih baru 1 TPS juga yang menang ya zaman PK itu ya. Iya, cuma 1 TPS doang. Tapi memang betul Pak, ini kejadian bahwa mertua kami almarhum Allahyarham ya di sini juga waktu itu ingat betul beliau berhasil menggalang tokoh-tokoh DKM Masjid dan sebagainya itu memang dalam tanda kutip waktu itu mendagangkan calon presiden Kiai Haji Didin Hafidudin Pak di sini juga. Jadi ngaraos reus ada calon presiden dari kalangan ulama, apalagi kalau di Bogor barangkali beliau orang Bogor sendiri ya langsung gitu ya. Iya. Makanya terkenal ada Pudi Partai Ustadz Didin. Mana itu ada di Bogor? Di Bogor, sama Bogor Barat. Barakallah. Saking kuatnya ya beliau ya ininya ya ketokohannya ya. Iya, betul. Sisi Gana memang kapayunya PKS namun nyalonkeun calon presidennya Lira mah bakal lumayan sih Gana ngangkatnya. Lumayan. Bung bentennya waktu itu mah prasyaratnya tidak seketat sekarang, kudu 20% harus berapa ya. Jadi kita juga bebas saja mencalonkan presiden. Kemudian saya masih penasaran ketika Pak Kades Lukman ini mau dicalonkan menjadi calon Kades di 2013, posisi PKS-nya sendiri waktu di DPR sudah juara atau masih keteteran juga dengan Kuning? Masih keteteran. Sudah mulai 2004 waktu itu sudah mulai suara kita mulai naik Pak. Sudah mulai bagus PKS karena dulu di tempat kita ada namanya OPSM, Operasi Pasar Jual Beras. Oh, dari PKS. Etate efektif. Bukan dari PKS, tapi pakai lembaga istrinya Pak Untung almarhum, Ibu Iim. Ya nama lembaganya Yasmina. Oh, Yasmina. Iya, Yasmina. Kumaha jadi itu beras murah itu maksudnya Pak Kades? Ya, beras murah dulu, beras murah. Kalau sekarang kan ada Raskin ya. Dulu operasi beras yang belum dipegang oleh pemerintah saat itu, dipegang oleh lembaga independen. Oh, barakallah. Jadi untuk kemudian sosialisasi PKS lewat PEAS cukup efektif. Oh, siap. Ya. Kemudian ketika menjelang 2013 posisinya masih juara kedua atau berapa kalau secara partainya gitu ya Pak? Kita secara partai di Bantarsari juara kedua Pak. Yang satunya masih Golkar. Ya. Cobi atau ayeuna mah ngadongeng we lengkapna waktu episode pertama itu sebagaimana beratnya itu melawan incumbent itu Pak? Ya. Baik. Yang saya hormati Pak Ustadz Muharram, senior guru kita semua yang kita cintai bersama. Barakallahu fi hayatik. Kang Lutfi, para kader semua, saya amat sangat apresiatif, bahagia sekali, tiasa silaturahim dengan orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa, yang konsen terhadap perubahan, yang konsen terhadap dakwah, mengundang saya untuk kita sama-sama sharing, berbagi. Saya bukan segalanya. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian jauh lebih hebat pengalamannya, jauh lebih dahsyat dakwahnya. Tapi ini adalah momentum kita untuk sama-sama membangun struktur kita, membangun partai ini ke depan jauh lebih bisa dicintai oleh masyarakat Indonesia tentunya. Kemudian perlu saya garis bawahi bahwa saya juga apresiatif dengan struktur DPP PKS. Saat ini kita sudah memiliki bidang tentang desa. Dan ini adalah terobosan yang cukup luar biasa. Saat beberapa tahun ke belakang kita mungkin belum concern terhadap desa. Jadi mungkin desa belum dipandang sesuatu yang penting begitu ya. Penting tapi belum pikiran terhadap bagaimana kemudian menguasai desa. Tapi dengan hadirnya bidang desa itu lebih serius, lebih terarah dan lebih terstruktur
bagaimana kemudian kita bisa memenangkan pertarungan pilkades di setiap desa. Dan sudah ada SOP-nya, saya kira DPP sudah membuat juklak juknisnya, bagaimana kemudian kita bisa memenangkan dakwah di desa. Maka ketika Presiden PKS pernah 2 kali datang ke Bantarsari, Pak Sohibul Iman sejak tahun 2016, kemudian datang lagi 2019 ke Bantarsari, saya cerita tentang bagaimana kita bisa mengelola dan memenangkan desa. Dan saat itu apresiatif yang luar biasa dari Pak Sohibul Iman agar kemudian saya diundang ke DPP. Akhirnya saya diundang sama Pak Mardani dan berdiskusi dengan BKAD yang di situ ada Pak Nur Mahmudi, ada teman-teman Ikhwa kita yang di DPP, cerita tentang bagaimana kita serius terhadap desa. Dan saya memberikan masukan-masukan apa yang selama ini saya lakukan di desa. Dan setelah BKAD merespon saat itu untuk membentuk pemenangan di desa, ya Pak Mardani bilang begini, kalau partai lain sudah dahulu berkonsentrasi terhadap desa, PKS baru sekarang tidak apa-apa daripada tidak sama sekali, begitu ya. Nah ini sebuah langkah progresif, saya kira kita punya konsentrasi terhadap pemenangan dakwah di desa. Jumlah kader pelopor di Jawa Barat itu baru sedikit, Pak. Kalau nggak salah, mungkin ada tambahan lagi ya, yang saya kemarin ikuti, baru 21 kader pelopor di Jawa Barat yang jadi kepala desa. Di Kabupaten Bogor saja, itu ada 416 desa, 19 kelurahan, kita yang jadi kepala desa cuma 3 orang, Pak. Baru 3 orang, begitu ya, dari 416 desa. Jadi ini adalah PR besar kita untuk kemudian para kader berani maju tampil untuk memimpin desa. Nah, saya juga apresiatif dengan Presiden PKS Pak Ahmad Sehu menyampaikan, mari kita sama-sama untuk menyalakan lilin-lilin kecil di tiap desa. Kalau lilin-lilin ini kemudian kita nyalakan di setiap desa, secara otomatis Indonesia pun akan bercahaya. Nah, saya sangat ingat sekali apa yang disampaikan oleh beliau, maka kewajiban kita hari ini dimanapun berada, kita punya mas'uliyah, punya tanggung jawab untuk kemudian memenangkan pertarungan di desa, begitu ya. Nah, kemarin juga ada Provinsi Banten bersama ketua DPW-nya Zoom bersama saya seperti ini, kita berbagi pengalaman untuk kemudian memenangkan pertarungan di desa. Bahkan mereka akan ada pilkades di bulan Juli ini, gitu ya, ada pilkades. Kalau Kabupaten Bandung kapan? Tanggal berapa? Numawi sami Bapak, sebelumnya schedule-nya itu tanggal 14 Juli, tapi kemarin kata Pak Bupati diundur ke 28 Juli, Pak. Jadi iya, kami menuju dalam rangka ngarayah pilkades insyaallah. Iya, amin. Ada berapa kader yang diusung? Kalau secara kader barangkali kalau anggota pelopor dalam catatan kami yang akan maju untuk periode sekarang itu ada 3 orang, Pak. Anggota pelopor ya. Anggota pelopor 3 orang. Kalau anggota penggerak ada beberapa yang lain. Tapi selebihnya total kurang lebih 58 desa yang kita mengusung barangkali, Pak. Umumnya mengusung gitu ya. Tapi kalau dari sisi kader, dari sisi anggota, kita baru 3 anggota pelopor dan ada beberapa anggota penggerak dari 280 desa di Kabupaten Bandung. Masih setengah apa kita sarang Kabupaten Bogor banyak. Tesawios. Udah hebat ya, Tak. Iya, saya lanjutkan ya. Saya selalu mengatakan di 2016 saya pernah diundang di acara seminar nasional bersama Pak Padlizon. Padlizon itu dari DPR RI, saya dari desa. Satu panggung sama beliau, diundang di seminar nasional bersama OSIS terbaik seluruh Indonesia. Saya mengatakan begini, bahwa negara ini hadir, desa lebih dulu hadir.
untuk merubah Indonesia yang besar ini ada 74.953 desa seluruh Indonesia. Di Jawa Barat ada 5.315 desa. Kalau kemudian kita merubah desa perlahan, kemudian menjadi desa yang maju, bahkan menjadi desa yang mandiri, itu secara otomatis meringankan beban pekerjaan bupati, gubernur, bahkan presiden. Kalau kemudian desa itu bisa maju dan mandiri. Maka tidak ada alasan kecuali untuk kita, para kader PKS, untuk kemudian memenangkan pertarungan di Pilkades saat ada kesempatan untuk memenangkan pertarungan itu. Oleh karenanya, ada banyak catatan-catatan yang akan saya sampaikan. Kenapa penting kita harus menguasai desa? Ya, pertama, bahwa keberadaan kader PKS itu sesungguhnya dinantikan oleh masyarakat. Karena mereka melihat integritas kader PKS, kemudian kejujurannya, kesigapannya, kemudian inovasinya, dan hal-hal yang baik yang kemudian itu dinantikan oleh masyarakat pada akhirnya, begitu ya. Maka ketika teman-teman kita, para kader pelopor yang menjadi kepala desa, saya melihat ada banyak perubahan signifikan teman-teman yang kemudian menjadi kepala desa. Demikian juga kami di Bogor ini ada 3 kades yang mereka satu sama lain memberikan kontribusi nyata buat masyarakat dan juga menjadi perhatian bupati bahkan gubernur, begitu ya, terkait dengan kiprahnya para kader kita. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus berkiprah di masyarakat? Karena kita ingin tatbikul dakwah fil qaryah. Jadi implementasi ide-ide, gagasan, dakwah-dakwah kita yang selama ini kita kaji, kita lakukan, itu butuh implementasi. Butuh contoh konkret di lapangan. Gak sekedar kita berbicara, sekedar kita berkata-kata, tapi masyarakat butuh contoh konkret. Bagaimana sesungguhnya mengimplementasikan dakwah itu di masyarakat. Ya, dan itu sesungguhnya dinantikan oleh masyarakat. Dan kader PKS punya kapasitas itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dan kader PKS punya kapasitas itu untuk kemudian melakukan dakwah di masyarakat lebih konkret lagi. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus juga berkiprah di desa, dan ini adalah momentum kita untuk memenangkan PKS di 2024, begitu ya. Dan untuk mendulang suara PKS itu, kalau kemudian pemimpinnya yang bicara, itu lebih mudah, ya. Dan masyarakat biasanya banyak bertanya kepada pemimpinnya. Nah, 3 alasan itulah yang kemudian harus menjadi perhatian kita. Kemudian cerita bagaimana kita memenangkan pertarungan di Pilkades. Saya pertama kali dicalonkan sebagai kepala desa, itu nggak punya pengalaman untuk bertarung dalam medan yang terbuka. Apalagi Pilkades mah berbeda dengan pemilihan presiden, pemilihan legislatif, bahkan pilkada. Karena dia berhadapan langsung dengan masyarakat. Ya, ini yang membedakan, begitu ya. Masyarakat semuanya mereka juga pandai bersiasah ketika kemudian calonnya banyak. Datang ke ini, Pak siap dukung. Datang ke itu, siap oke nggak dukung, begitu ya. Artinya politisi sejati sesungguhnya ada di desa, gitu ya. Mereka pandai untuk kemudian memanfaatkan momentum. Nah, tapi kita karena kita juga sedang terlatih bagaimana di medan siasah, di medan pertarungan, ya kita juga tidak kemudian terbawa arus dengan permainan-permainan mereka. Tapi juga mengakomodir, begitu ya, keinginan-keinginan mereka yang tidak melanggar aturan syariat. Nah, karena saya berhadapan dengan incumbent, Pak, karena incumbent itu memiliki pertama kekuatan jaringan. RT RW dia yang pegang. Tokoh agama dia juga yang pegang. Begitu ya.
kader Posyandu, PKK semuanya dimiliki oleh mereka, begitu ya. Saya budak letik yang paling mudah untuk menghadapi mereka. Kan ini butuh strategi, begitu ya. Maka saya melihat apa yang menjadi kekurangan. Hapunten Pak Kades, ka-mute hapunten. Namanya bade ngamute peserta, ditanya nyoledat ke Pak Kades. Hapunten Pak Kades. Bangga, lanjutkeun, hapunten. Oke. Sakedip da, sakedip ti budak leutik teh kumaha da. Iya, saya budak letik begitu ya, yang kemudian harus menghadapi senior yang mereka memiliki jaringan yang luar biasa. Tapi karena kita diberikan amanah untuk memenangkan pertarungan, ya akhirnya amanah itu kita kaji sebaik mungkin agar kita bisa memenangkan pertarungan. Satu, karena semua jaringan dari mereka, ada kekurangan di antaranya adalah incumbent belum secara signifikan menguasai basis perempuan. Nah, basis emak-emak, basis perempuan adalah basis yang mesti kita kuasai. Karena emak-emak kalau sudah jatuh cinta, sudah klik dengan kita, dia akan jadi juru bicara yang sangat efektif menyampaikan dukungannya kepada kita. Termasuk kalau suaminya beda, dia siap untuk pisah ranjang dengan suaminya begitu. Dahsyat. Eta ibu-ibu tuh kalau sudah siap berjuang. Jadi kemarin yang kemudian menyebarkan pamflet, kalender itu rata-rata adalah garis terdepannya adalah emak-emak ya yang menjadi pendukung saya begitu ya. Subhanallah. Nah, jadi saya di sini sebutkan ada banyak variabel kenapa kita menang dalam pertarungan. Nah, mungkin ini jadi catatan untuk kita semuanya yang akan pilkades. Siap, direkam. Pertama ya al-quwah, kekuatan calon. Ya. Jadi calon ini amat sangat menentukan kemenangan. Baik itu integritasnya begitu ya, kemudian skillnya, kemampuan yang lain. Karena ketika kita sudah tampil sebagai calon, orang akan menilai seluruh aspek kehidupan kita, begitu ya. Jadi di i'rab dari A sampai ya begitu ya, dari A sampai Z mereka akan mengi'rab kita. Ieu teh saha, ieu teh kamana, itu teh dukunganna kamana, make tahlil, kunut atanapi henteu, sampai begitu ya. Jadi mereka akan melihat latar belakang kita. Dicari bagaimana titik lemahnya. Selalu begitu kalau siap bertarung itu. Jadi kekuatan personal itu amat sangat efektif. Nah, punten kemarin ada kelemahan di incumbent, dia kurang senyum, Pak. Kurang menyapa ke masyarakat. Nah, itu jadi modal saya. Saya datang ke masyarakat dengan senyum 5S, cek AA Gima. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu adalah kampanye efektif dan murah. Teu make duit, begitu. Masya Allah. Iya, itu yang kemudian kita bisa manfaatkan masyarakat ketika kita berkunjung di jalan, kita nyapa mereka dengan senyuman, ditanya, itu mereka sudah senang. Oh, geuning ieu mah calona beda gitu. Itu akan kemudian menjadi daya bargaining kita, daya tawar kita ya dengan masyarakat begitu ya. Kemudian saya melaksanakan subuh keliling. Jadi calon yang lain entah subuh keliling, orang subuh keliling. Datang ke masjid. Datang ke musola gitu. Lamun musolana dikunci kene, kita buka masjidnya. Lamun can aya ajan, urang nu ajan. Nah, itu jadi poin penting juga itu, membangun kekuatan personal, gitu ya. Biar masyarakat yang kemudian menilainya. Kalau sudah kita datang ke masjid subuh berjamaah, kan orang yang datang subuh berjamaah orang pilihan, betul Pak? Iya. Jadi orang-orang baik yang datang ke subuh mah.
Iya, kita salaman. Lamun usianya lebih tua dari kita, cium tangan bolak-balik. Nah, itu orang akan senang juga. Jadi itu modal juga, Pak. Itu sederhana, tapi itu akan jadi kekuatan personal kita. Cium Masya tangan Allah. bolak-balik. Masya Allah. Itu mereka senang, gitu ya. Kalau kemudian dikasih kesempatan untuk jadi imam, jadi imam. Masya Allah. Ya, kalau di tempat itu seringnya pakai kunut subuh, kita pakai kunut subuh lebih panjang dari kunut subuh mereka. Nah, Masya begitu. Allah. Nah, itu kekuatan personal yang kita bangun. Kemudian kekuatan yang kedua adalah kekuatan keluarga, Pak. Jadi pilkades rata-rata di mana-mana keluarga, Pak. Jadi dia akan lihat ini Lukman ini keturunan siapa? Keluarganya saha hungkul, begitu ya. Nah, kita juga kemudian mengumpulkan mana keluarga dari bibi, dari paman, dari uwa, semuanya kita kumpulin tuh. Supaya keluarga juga pertama kali yang mendukung kita. Kamu keluarga geus teu ngadukung, eta repot. Begitu. Jadi keluarga dulu yang harus dukung kita, ya. Jadi ada rapat besar keluarga. Jadi kalau ketok palu keluarga siap dukung, mereka pun akan dukung dan all out. Dan mereka pun akan mengkampanyekan kita lewat jaringan keluarga kita. Persahabatan, pertemanan. Nah, itu penting, Pak. Kalau pilkades sama keluarga biasa, ya, yang dilihat. Kemudian kekuatan yang ketiga adalah kekuatan jaringan. Nah, ini penting. Kalau incumbent kemudian punya kekuatan jaringan tokoh segala macam, nah kita gunakan kekuatan yang belum dimiliki oleh incumbent, ya. Misalnya kekuatan anak muda. Anak muda itu penting tuh. Mereka punya suara yang sama biasanya. Dan anak muda biasanya lebih senang ke olahraga. Kita ikut olahraga. Kita ikut main bal, main sepak bola. Kita ikut bulu tangkis dan itu mendekatkan kita. Ya. Dan lewat olahraga itu komunikasinya lebih efektif, Pak. Dan persahabatan lebih dekat daripada misalnya di event-event yang lain. Tapi lewat event olahraga itu jauh lebih dahsyat. Kemudian yang berikutnya adalah jaringan kekuatan kekuatan keempat adalah kekuatan tim. Nah, jadi kalau kita punya tim sukses, Pak, tim suksesnya itu harus berjenjang. Jadi mulai berjenjang itu dari orang tua, ketua tim sukses siapa? Kemudian kalangan ibu-ibu siapa? Kalangan anak muda siapa? Kalau kemudian kita punya koordinator inti, ya, di pusat misalnya, PJRW-nya siapa? PJRT-nya siapa? Nah, gitu. Jadi kalau semua tim ini memiliki kekuatan jaringan dipegang oleh kita, itu salah satu di antara kekuatan modal kemenangan yang kita akan raih. Nah, saya saat itu punya tim sukses 186 orang. Masya Allah. Dan setiap minggu kita kasih motivasi. Kita kasih semangat mereka. Bahkan satu ketika saya manggil motivator khusus untuk menjadikan mereka bisa lebih berani lagi, lebih sigap lagi, lebih semangat lagi untuk berjuang. Jadi yang ada di kepala mereka adalah Lukman. Nah, lamun geus di otak mereka geus aya Lukman terus, nah mereka semangat untuk memenangkan pertarungan di lapangan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kekuatan tim ini harus solid, Pak. Jadi biasanya ini tim akan goyah karena ada tawaran-tawaran bergabung dengan tim lain. Terutama adalah dana, gitu ya. Jadi kalau itu udah melakukan serangan lewat ngebom 500.000, jadi tokoh dibom 500.000, 1 juta, 700.000. Nah itu tim mulai goyah tuh, Pak. Waduh, gitu. Nah, itu tinggal kita dikuatkan lagi bahwa kita membawa angin perubahan, bukan semata-mata atas dasar dana selalu diukur dengan uang. Tidak, saya bilang begitu. Kita ingin memberikan proses pembelajaran kepada masyarakat bahwa menang pun tidak harus
menang pun tidak harus dengan uang, begitu Pak. Ya, saya ingin membuktikan itu. Dan ini menjadi edukasi kita. Karena partai kita adalah partai yang kemudian memberikan pembelajaran, edukasi secara politik, begitu ya. Maka saya komitmen bersama ayah saya, bapak sama adik saya, bahwa kita akan bertarung di Pilkades tidak menggunakan uang untuk melakukan serangan pajar. Masya Allah. Gitu ya. Itu sudah komitmen kita. Dan kita pun berikan semangat kepada tim kita bahwa kita tidak menggunakan serangan pajar. Walaupun ada juga tim kita yang, Pak, kita kan pengen menang, atau kudu aya duit, Pak, gitu. Oh, batur mah geus ngebom wae, atau orang iraha, Pak Lukman iraha. Coba bayangin, Pak. Masya Allah. Sampai sebegitunya. Gitu ya. Sampai tim saya bilang, Pak Lukman teboga duit lain. Emang teboga duit, saya bilang. Mereka sudah menyiapkan uang, Pak. Gitu. Pak Lukman, kita udah siapin uang. Kalau Pak Lukman enggak, ini pakai uang nih. Sampai begitu. Karena kita sudah komitmen, kita tidak pakai serangan pajar untuk menyogok orang memilih kita. Kita datangin semua posko-posko yang ada. Agar mereka paham apa yang kemudian selama ini kita lakukan. Ketika mereka paham, Pak, begitu ya, kita sudah mau menang. Iya, saya bilang, kita ini akan menang. Kita harus semangat. Begitu ya. Nah, maka kekuatan yang terakhir ini, Pak, kekuatan yang terakhir adalah kekuatan pendataan. Jadi tim inilah yang kemudian membantu kita untuk melakukan pendataan kepada masyarakat yang tadi sesuai dengan PJ-nya mereka. Di RT-nya bagian bapak-bapaknya siapa? Di RT ini bagian ibu-ibu siapa? Di RT ini bagian pemuda siapa? Semuanya didata dengan baik. Jadi ketika kita datang ke keluarga tersebut, Pak, punten, tahun ayeuna bade Pilkades, Bapak bade milih saha? Gitu. Bade milih Pak Lukman atau milih anu sanes? Gitu ya. Saya siap milih Pak Lukman. Itu tidak cukup kita datang satu kali, Pak, ke tempat keluarga itu. Karena mereka akan datang, tim lain akan datang, sama bilang kepada kita, Pak, pilih saya ya. Sama mereka juga akan menawarkan itu. Dan mereka biasanya juga mengatakan, insya Allah. Insya Allah mereka itu belum pasti. Gitu. Jadi kita harus datang berkali-kali ke rumah tersebut. Ketika mereka mengatakan, insya Allah dan siap didata, Pak, Bapak berapa orang yang akan memilih pada Pilkades yang akan datang tuh? Oh, saya ada 5 orang yang akan milih. Saya 2, suami istri, dan anak saya 3. Nah, apakah yang 5 orang ini akan milih kita semua atau tidak? Nah, sampai begitu, Pak, kita memastikan kepada keluarga itu. Oh, abdi mah teraos ka itu, Pak. Iya, sudah datang ka dia. Atuh baraha, Bapak teh rek pilih. Saya mah 2 aja. Jadi ke Pak Lukman 2, saya dan istri. Anak saya biar ke yang lain. Ada yang begitu. Ada juga yang, Pak, saya mau siap untuk ke Pak Lukman 5-5-nya. Ada juga yang begitu. Jadi itu yang kemudian kita data. Sebagai database, data yang akan nanti kita akan melihat bagaimana nanti di lapangan. Begitu ya. Oh, Masya Allah. Jadi kekuatan data ini dilaporkan setiap minggu, Pak. Kita evaluasi ke setiap tim sukses. Geus menang baraha ieu datana di RT ini, di RW ini dikumpulin. Begitu ya. Saya di desa saya cuman ada pemilihnya itu 4.750 saat itu. Kalau sekarang sudah 5.154. Saat itu 4.750, Pak. Nah, saya mencanangkan saat itu karena calonnya 4, kita cukup 2.000 yang akan memilih kita. Saya kira 2.000 itu kita udah menang, saya bilang. Begitu ya. Dan alhamdulillah 2.000 itu sudah masuk, Pak. Ya, dan kita sampai kepada tim sukses. Bapak Ibu sekalian, tim sukses, kita sudah di angka yang sangat fantastis untuk menang. Tinggal kita memelihara, menjaga suara. Ya, dengan cara apa? Untuk ya 2.000 itu udah kepegang H-min berapa tuh, Pak? Ya, itu H-min 10, Pak. Ya, H-min 10 itu udah 2.000 tuh. Ya. Nah, di H-min 10 ini kan perlu kita jaga suara yang sudah akan memilih kita.
karena akan goyang, karena mereka akan lebih tajam lagi terus menggodanya begitu. Jadi saya perintahkan kepada tim sukses untuk siaga di RT-nya masing-masing. Ya, jika ada yang melakukan serangan fajar, mohon dilihat, dijagain rumah tersebut. Jadi tim saya ada yang naik di atas pohon, ada yang ngumpet di semak-semak gitu. Bahkan ada yang ketangkap bawa amplop begitu ya. Kita yang nangkapin amplop itu, gitu. Jadi sampai sebegitunya pertarungan yang kita lakukan saat itu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kekuatan data itu amat sangat penting karena kita akan punya bayangan kemenangan yang akan kita raih. Dan itu menjadi angka optimis kita begitu ya. Saat nanti di H-10, H-5, H-3 bahkan H-1 dan kita memastikan di hari H-nya juga pastikan bahwa orang yang 2000 itu mereka harus datang ke TPS. Begitu Pak. Kan ada orang yang mau datang ke TPS, tapi dia mau milih kita, tapi tanpa datang ke TPS. Tidak begitu. Nah, tim di lapangan dia harus kemudian memastikan bahwa yang didata itu datang ke TPS. Jika dia belum datang, dijemputin Pak. Masya Allah. Jadi saat itu karena TPS-nya masih satu Pak, dijajarin tuh para kepala desa 4-4-nya di satu TPS, ya di zaman saya dulu. Nah, karena kemudian incumbent menguasai arena pilkades, panitia, mobil jemputan. Nah, kita jangan percaya kepada mobil jemputan dari panitia karena dikuasai oleh mereka. Saya kemudian memerintahkan kepada mereka untuk mengerahkan mobil keluarin, yang punya motor keluarin, yang belum milih jemputin di rumahnya. Dan ternyata yang menentukan kemenangan itu saat kita menjemput para para pemilih kita. Dan saat itu di 2013 Pak pemilihan saya bedanya dengan incumbent 52 suara. Masya Allah. Iya. Jadi sangat tipis sekali. Jadi mereka incumbent sudah menganggap bahwa saya akan menang, sudah siapin untuk pesta segala macam mereka. Ternyata di hari haknya mereka kebobolan oleh kita, begitu ya. Karena kita konsisten menjaga suara, begitu. Jadi bedanya 52 suara. Berapa jadi totalnya, nyesek Pak elehna teh. Masya Allah, Masya Allah. Totalnya berapa Pak suaranya Pak? Kalau boleh tahu. Ya, saat itu karena yang pemilih kita 4.700, sekitar 750 itu yang tidak memilih Pak. Saya dapat cuma 1.636. Siap. Ya, di bawah saya ada incumbent, di bawah saya ada yang kedua, di bawah saya ada juga yang yang kalah begitu. Ya. Jadi amat sangat dramatis pemilihan pertama itu. Ya. Jadi energinya cukup luar biasa. Maka tidak boleh dilupakan juga Pak, yang kekuatan terakhir adalah dana. Tidak bisa dinafikan. Maksud saya begini, pilkades harus pakai dana, iya, begitu ya. Tapi dana yang digunakan adalah kos politik, gitu Pak. Iya, bukan untuk melakukan serangan fajar, begitu. Bukan membeli Kan suara ya Pak. baliho kedah didamel Pak. Baliho sudah kita siapkan, banner-banner, kemudian kalender, replet, segala macam. Itu kan harus kita. Kemudian saat itu kita saat kampanye kita harus ngerahin masa begitu ya. Eta oke kan mobil kudu dibayar. Jadi tim sukses yang bawa motor kudu dibensina. Kemudian setelah selesai kampanye mereka butuh minum, butuh makan, kudu urang nyiapkeun deui. Itu pun dana juga. Jadi nggak bisa dilupakan dari dana, begitu ya. Kemudian kita datang ke masyarakat, masyarakat kumpul, begitunya. Kita juga perlu dana di sana, nyiapin air, nyiapin snack, kita juga, begitu ya. Kemudian tamu-tamu yang selama 6 bulan saya terus-menerus Pak berkampanye dan intensitasnya adalah 3 bulan.
kan itu tamu tidak berhenti-henti. Tiap hari, tiap jam, tiap malam datang ke rumah. Masya Allah. Lamun datang ke imah, kudu disiapkan kopi, nah, kudu disiapkan snack, nah, begitu. Masya Allah. Nah itu kan semuanya adalah kos. Dan saat itu saya perlu sampaikan, saya hasil dari patungan teman-teman, dari adik saya yang nyumbang, saya menghabiskan uang 200 juta, Pak. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, di Pilkades pertama. Masya Allah, Masya Allah. Jadi itu adalah kos politik, gitu ya. Yang ya cukup buat saya itu besar begitu ya. Tapi incumbent lebih besar dari saya. Habis 500 juta, 600 juta mereka. Masya Allah. Begitu ya. Bahkan di beberapa pilkades di Kabupaten Bogor, Pak, kalau pemilihnya itu banyak, atau di daerah-daerah strategis kayak Citerep atau Gunung Putri, di Bogor itu minimal 2 miliar, Pak, pilkades itu. Masya Allah. Ya. Jadi ada teman saya pilkades di Sentul, Pak. Mohon, Pak, habis berapa pilkades kemarin? Saya habis 5 miliar. Saya bilang, waduh, 5 miliar. Sampai sebegitunya mereka ya. Pas saya bilang, Pak Lukman habis berapa? 200 juta. Nggak percaya mereka. Saya habis 200 juta, nggak percaya. Dan menang lagi gitu ya. Masya Allah. Oh, atur nuhun Pak Kades. Aduh, luar biasa Kak Gambar. Tapi sebelum kami sebenarnya sudah punya nih beberapa poin ingin dibedah detail gitu ya. Tapi tamatkeun heula Pak Kades. Apa yang terjadi di periode kedua? Kenapa sampai tidak ada calon lain yang mau nyalon gitu Pak Kades? Ini bagaimana ceritanya Pak Kades? Iya, saya kira periode kedua adalah implementasi program-program yang kita canangkan di periode pertama. Jika kemudian kita mampu membuktikan janji-janji politik kita dan mengimplementasikan program-program yang bisa melibatkan masyarakat dan dirasakan manfaatnya, saya kira masyarakat pun akan menilai, akan melihat sendiri pekerjaan kita. Tugas kita, saya terutama saat di periode pertama, tugasnya adalah bagaimana bekerja dengan baik. Begitu ya. Karena Allah nyuruhnya wa qul i'malu fasyarallahu amalakum. Jadi berbuat saja, gitu ya. Dengan sekuat tenaga yang kita miliki, karena kita sudah dilantik. Karena kita sudah diberikan kepercayaan, amanah oleh masyarakat. Maka tinggal bagaimana kemudian ide-ide yang pernah ada dalam kepala kita, gitu ya, yang dulu kita pernah jadi aktivis kampus, aktivis dakwah, bagaimana itu kemudian kita implementasikan di masyarakat kita, begitu ya. Nah, maka di tahun pertama memang tantangannya berat karena kita harus menjaga kondusivitas politik pilkades. Karena cukup deras ininya, gesekannya. Selalu pilkades gesekannya cukup tinggi begitu. Nah, tapi bagaimana kemudian ketika kita menjadi pemimpin, kita adalah jadi pemimpin untuk semua, bukan untuk yang milih kita doang. Nah, itu harus dicatat, begitu ya. Jadi yang dulu tidak memilih kita, bahkan jadi lawan politik kita, mereka pun harus disapa oleh kita. Mereka pun harus dilibatkan oleh kita. Mereka pun harus dihargai sebagaimana kita hargai sebagai pemilih-pemilih kita dulu, begitu. Jadi kita tidak menjadikan mereka musuh abadi kita, Pak. Nah, akhirnya yang dulu benci sama kita, yang dulu Pak Lukman dulu dijelek-jelekin, biarin. Jangan kita membenci kembali. Ada dulu tokoh yang benci sama saya, kemudian dia sakit di rumah sakit, kita datang ke rumah sakit dan kita doain, ya. Akhirnya pun hatinya luluh, begitu ya. Ada yang kemudian dulu, wah sampai begitu sama saya, wah. Tapi ketika kita datang ke rumahnya dengan sopan, santun, mereka pun akan menerima kita. Yang tadinya dulu jadi musuh politik, sekarang jadi pendukung saya luar biasa. Sehingga ketika periode kedua, ya, saya mencalonkan kembali, RT RW sudah cep gitu ya. Yang dulu lawan politik sudah kondusif begitu ya. Program udah dirasakan masyarakat, janji-janji politik sudah kita tunaikan dan kita buat program yang tidak dilakukan oleh kepala desa sebelumnya. Apa begitu tuh, Pak? Ya. Padahal sederhana. Misalnya dulu nggak ada jalan sehat. Zaman saya setiap Agustus ada jalan sehat, melibatkan masyarakat banyak begitu.
Kan itu sesuatu buat mereka. Ya, walaupun kegiatannya sederhana. Kita buat namanya Bantarsari Award, memberikan penghargaan-penghargaan kepada warga yang berprestasi. Bahkan mantan-mantan kepala desa kita berikan apresiasi, naikin ke atas panggung, gitu ya. Jadi tidak ada alasan kecuali untuk kemudian mereka mendukung program yang kita canangkan, begitu ya. Nah akhirnya ketika saya pun bicara kepada Pak RT, Pak RW, ayo ini pendaftaran Pilkades sudah dibuka, ya. Ayo silahkan mendaftar gitu ya. Cek RT RW, embung Pak mual kuat ngelawan Pak Lukman mah gitu. Gitu ya. Kemudian saya bilang kalau di sambutan di masyarakat, Bapak Ibu ayo kan ini mah demokrasi, siapa aja boleh mencalonkan, begitu ya. Silahkan. Itu pendaftaran udah dibuka oleh masyarakat. Sampai mereka mengatakan, Pak, lamun Pak Lukman masih kene menjabat mah, aduh, berat ngelawana gitu. Itu persepsi mereka gitu ya. Sampai kemudian akhirnya saya persiapan Pak. Jadi saya khawatir ini nggak ada calon karena kalau tidak ada calon maka Pilkades harus diperpanjang begitu ya. Saya udah mempersiapkan istri saya untuk berkasnya kita siapin. Surat kesehatannya, kemudian segala tetek bekanya kita siapin. Khawatir nanti tidak ada calon. Ternyata terbukti. Pas mau ditutup, anu daftar. Begitu ya. Akhirnya saya pun daftar terakhir. Ditutup malam minggu, jam 12 malam. Saya datang jam 5, sampai jam segini saya daftar. Saya bilang istri saya jangan dulu daftar. Nanti nunggu malam. Khawatir ada orang yang kemudian tiba-tiba daftar. Gitu ya. Istri saya daftar jam 10 malam. Diketok palu sampai jam 12. Anu daftar oge. Cek panitia, nges calonan nang 2, suami istri. Begitu. Nah akhirnya ditetapkanlah suami istri sebagai calon kepala desa periode kedua saya. Begitu ya. Dan ini adalah momentum kita membuktikan bahwa kita bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Gitu ya. Dan akhirnya masyarakat memberikan kepercayaan. Sehingga acara itu kita buat menjadi pesta rakyat. Seperti pernikahan. Begitu ya. Kemudian teman-teman wartawan, Pak Lukman boleh nggak kita ngeliput? Boleh. Tapi datangnya harus jam 6 pagi. Karena jam 6 pagi kita akan digiring oleh masyarakat. Dari rumah saya. Begitu ya. Ke tempat Pilkades. Kalau Anda datang lebih dari jam 6, kamu nggak dapat angle berita yang bagus. Begitu ya. Akhirnya datang SCTP, TVRI, Kompas TV gitu ya. Radar Bogor, semua teman-teman media pada datang dan memviralkan Pilkades di Kabupaten Bogor saat itu 273 desa. Salah satu desa yang kata orang Kabupaten Bogor, Pak Kades, alhamdulillah ada hiburan. Pilkades anu biasanya tegang, tapi aya Pilkades anu menghibur kami. Begitu ya. Menurut teman-teman dari Pemda. Saya kira itu Pak, sekedar pengantar dari saya terkait dengan Pilkades di periode kedua. Demikian, terima kasih. Barakallah, Allahu Akbar, luar biasa Pak Kades Lukman. Sejujurnya waktu kami berniat mengundang Pak Kades ini, mohon maaf nih kalau istilahnya kurang tepat, kami teh asa ningali lauk emas gitu nabalong, iya lauk meni cantik gitu Pilkades sampai ke kanal gitu Pak Putri. Tapi setelah Pak Kades tadi banyak cerita, iya mah paus iya mah. Paus ternyata beliau kalau boleh kami bilang berarti sudah menjadi duta resmi barangkali dari DPP juga ya, dari pusat gitu untuk menularkan semangat Pilkades ini. Kami terkesima tadi dari awal mula Pak Kades menceritakan tentang semangat mengapa kita harus membangun desa, mengapa kita harus terlibat di desa, kita harus menyalakan lilin-lilin kecil dari desa. Kemudian Pak Kades sudah merangkum sedemikian rupa menjadi kekuatan-kekuatan yang perlu kita perhatikan. Ini luar biasa. Walaupun sekali lagi Pak Kades mohon maaf ini sepertinya waktu kita harus diperpanjang nih Pak Kades. Tadinya kami mengundang sampai jam 5, tapi ini akan kami coba bedah dan kami persilakan kepada teman-teman yang mau bertanya bisa lewat chatting terlebih dahulu atau mau bertanya secara langsung secara lisan juga kami persilakan. Dan tadi beberapa chat sudah langsung terjawab oleh Pak Kades tentang berapa jumlah pemilih, habis berapa dananya dan sebagainya. Pak Amin Yulianto, jantan Barenaro, semangat Pak Amin. Silakan Pak Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin, mangga. Salam baktos di Abdi Cangkuang, Bandung Selatan, Kak Ustadz Kades. Anu sangat menginspirasi, nembe tingawitan dugi ka ayeuna, alhamdulillah. Masya Allah gitu. Belum terjadi di desa kami untuk pilkada yang sebelum-sebelumnya gitu. Mungkin Masya Allah luar biasa. Ustadz teh di ngawitan nyalonkeun dugi ka periode kedua luar biasa. Pemilihna dugi ka para emak-emak, dugi ka ibu-ibu terpesona dugi ka janten jurkam gitu, Masya Allah luar biasa gitu. Tah anu bari ditaroskeun Ustadz, panginten namina janten pemimpin teh seueur godaan, seueur hambatan gitu Ustadz. Sapertos ayeuna panginten dana desa gitu seueur kades anu janten bermasalah atanapi urusan sareng hukum perkawis dana desa. Sapertos 2 mingguan kamari Kades Jarumidun ngungkapkeun ngadugikeun bahwa aturan anu janten ayeuna terbit kanggo dana desa teh seueur anu janten malapetaka kanggo Kades gitu. Abdi bade naros gitu Ustad, kumaha Ustad menyikapi masalah-masalah korupsi di desa atanapi ngaberantas eta di desa Ustad, dugi ka ayeuna insyaallah lah panginten Ustad mah Kades teladan gitu, Kades sang inspirasi gitu. Mugi-mugi tiasa janten bupati, gubernur insyaallah didukung lah. Kemajengan dakwah insyaallah gitu. Mung sakitu panginten Ustad, hapunten bilih aya kelepatan, mangga Ustad. Nuhun Pak Amin. Langsung baik Ustad Kades, mangga. Mohon, kenapa? Aduh. Ya, kita di desa Pak diberikan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dan ini sesungguhnya adalah di satu sisi peluang yang mesti dilakukan oleh kita sebaik mungkin, tapi di sisi lain juga menjadi hambatan ketika kemudian kita tidak menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan yang diamanahkan oleh undang-undang maupun lewat regulasi lainnya begitu ya. Nah, saya kira ini jadi tantangan kita di desa bahwa dana desa itu sudah hampir 1 miliar per desa begitu ya. Itu tiap tahunnya desa diberikan dan itu sudah ada aturan mainnya, di penggunaannya untuk apa begitu ya, dan lain sebagainya. Tapi menurut saya kira ketika kita diberikan anggaran oleh pemerintah pusat, baik daerah maupun instansi lain, nah saya kira ini tinggal bagaimana kemudian kita bisa menyusun anggaran ini sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan desanya masing-masing. Karena amanat undang-undang desa itu, desa diberikan kewenangan untuk mengurus desanya sendiri untuk menjadi desa yang mandiri dan sejahtera. Itu target dari undang-undang desa. Maka penggunaan dana desa itu dilakukan berdasarkan musyawarah desa, namanya musdes. Sebelum musdes itu ada namanya musdus, musyawarah dusun, Pak. Jadi program-program yang kemudian diimplementasikan oleh desa hasil dari usulan dari bawah, dari RT-nya, dari RW-nya, dari dusunnya. Setelah dari dusun kemudian kita musyawarahkan bersama BPD di namanya musdes, musyawarah desa. Dan musyawarah desa ini adalah musyawarah tertinggi di desa yang desa boleh mengimplementasikan hasil dari rumusan dari bawah, begitu ya. Dan disitulah kekuatannya kita untuk mengimplementasikan seluruh dana-dana yang ada. Jadi kekuatan kepala desa adalah hasil dari mengimplementasikan program hasil dari musyawarah desa. Ketika itu tidak ada di musyawarah desa,
itu akan jadi pelanggaran, Pak. Nanti akan ada temuan, ya, temuan di lapangan begitu. Karena setiap tahun desa itu ada namanya inspektorat. Jadi kita diaudit gitu ya oleh inspektorat terkait dengan penggunaan dana desa maupun dana provinsi maupun dari dana daerah. Nah, oleh karenanya desa harus memiliki sumber daya perangkat desa yang memadai, begitu ya. Nah, kalau kemudian kita bisa merekrut sumber daya yang ada di desa, yang kita kemudian bisa latih secara gradual, secara bertahap, lambat laun mereka belajar, saya kira mereka akan bisa untuk kemudian menggunakan dana desa atas pantauan dari kepala desa, karena pengguna anggaran itu adalah kepala desa. Jadi siapapun nanti yang menyalahgunakan, tetap kepala desa anu diudak-udak mah, begitu ya. Maka itu tergantung bagaimana kita bisa memantau, mengevaluasi pelaksanaan penerapan dana desa itu sebaik mungkin, begitu ya. Maka alhamdulillahnya sekarang tiap desa itu ada namanya pendamping desa, Pak, yang dari Kementerian Desa. Ada lagi pendamping dari kecamatan, ada lagi pendamping dari kabupaten. Itu sesungguhnya semuanya sudah lengkap, begitu ya. Jadi tidak ada alasan kemudian kecuali kita mengikuti regulasi yang telah diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Tinggal ngajalan Gitu, Pak. benar gitu Pak Kadesnya. Ya, mohon. Pak Kades, kami sudah menangkap tadi pertarungan yang sangat keras di periode pertama. Yang kami tangkap secara sederhananya, Pak Kades Lukman ini pandai untuk, dan mohon maaf kalau istilahnya, mengeksploitasi kekurangan lawan, sehingga kita balikan menjadi kemenangan kita gitu ya. Lawan jarang senyum, orang murah senyum. Lawan merentara sholat subuh keliling, Ustadz Lukman, sholat subuh keliling. Pertanyaan pentingnya barangkali di khususnya yang periode pertama ini tentang komposisi membangun tim sukses, Pak Lukman, dengan pemilih 4.750, kemudian Pak Kades memiliki tim sukses 186. Ini penasaran tentang komposisinya nih Pak Kades. Mohon maaf, apakah itu teh kader PKS gitunya tim sukses teh, ataukah dari unsur keluarga? Apakah keluarga Pak Kades pituin orang dinya gitu, banyak keluarganya besar gitu, atau siapa saja itu yang betul-betul dipercayai menjadi tim sukses, yang setia, yang cukup dimotivasi teh tadi, bahkan ada yang mau menyumbangkan uangnya segala rupi gitu. Ini penting untuk dijawab karena teman-teman barangkali akan mengukur di sini orang kadang aya nu modal pede hukul gitu, wah wani lah maju jadi pilkades gitunya, tapi barangkali agar lebih terukur bagaimana itu membangun tim itu Pak Kades, perhitungannya silahkan. Iya, saya melihat bahwa kekuatan kemenangan itu ada di tim sukses yang solid, begitu ya. Tim solid yang solid ini dari berbagai kekuatan dan latar belakang. Nah, kekuatan kader PKS mungkin juga terbatas, begitu ya. Kader kita di Bantarsari yang pelopor cuma ada 10 orang, begitu ya. Masya Allah, 10 sadesa teh cumannya di Bogor mahnya, Masya Allah. Siap. Kemudian kita breakdown bagaimana kemudian melibatkan orang-orang yang punya komitmen dengan kita untuk perubahan Bantarsari yang lebih baik, begitu ya, dari kalangan manapun, baik orang tua, ibu-ibu, majlis taklim, begitu ya, tukang ojek, preman sekalipun, begitu ya, ayah teteh preman teh, gitu ya. Ya, jadi semua unsur yang kemudian mereka libatkan sebagai tim sukses, tapi kita kasih arahan kepada mereka bahwa di tim sukses Lukman sekali lagi jangan bicara materi. Di awal kurang geus dipaitkeun, neangan duit mah lain di Lukman, begitu ya. Neangan kebersamaan, neangan keberkahan, baru kita sama-sama di sini, begitu ya. Nah, orientasi ini harus kita bangun di awal, sehingga tidak ada lagi selalu minta, begitu ya. Nah, jadi kemudian mereka lah yang kemudian dengan berjuang sekuat tenaga yang mereka miliki, bahkan
mereka punya dana pun mereka siap korbankan. Begitu. Ini yang harus kemudian kita bangun bersama, begitu ya. Jadi saya lihat, oh ini potensinya dia untuk bisa melakukan penetrasi ke bawah, ya, ke tukang ojek atau ke anak muda. Kita kasih tugas, begitu ya. Jadi kita petakan terlebih dahulu tim sukses itu, Pak, begitu ya. Sehingga kemudian kita melihat di mana kekuatan yang dimiliki oleh mereka, di mana kelemahan yang dimiliki oleh lawan. Siapa orang yang bisa masuk ke keluarga ini? Karena setiap tim sukses beda-beda latar belakangnya. Ada orang yang kemudian dibenci oleh tim sukses sana. Tapi ada orang yang kemudian punya sejarah latar belakang. Si itu mah babaturan orang ti baheula. Komo baheula pernah dibantu ku urang. Tapi manehna encan puguh ya arek milih sahana. Nah, jadi orang tersebut yang kita utus untuk datang dan mengajak memilih kita. Gitu. Jadi memang kita harus pandai untuk kemudian memetakan kekuatan kita ya secara tim begitu ya, tapi juga bagaimana kemudian kita bisa memetakan kekuatan dan kelemahan lawan sehingga itu bisa kita padukan. Nah, kekuatan tim sukses itu akan lahir dari juga keterbukaan kita gitu ya sebagai calon begitu ya, baik finansial maupun hal yang lainnya. Jadi mereka tidak ada kecurigaan kepada kita begitu ya. Kemudian ketika misalnya ada seorang ustadz yang bergabung ke kita atau tokoh yang bergabung kepada kita, kadang tokoh itu juga tidak menjadi jaminan karena tokoh kadang karagok untuk ngomong ngajak begitu ya. Jangan jadi jaminan bahwa dia akan bisa merekrut, wah saya siap untuk merekrut. Tidak juga. Justru anak muda, orang yang biasa, dia lebih semangat dan lebih giat untuk mengajak orang untuk memilih kita, begitu ya. Jadi tidak ada jaminan juga tokoh untuk kemudian sebagai satu-satunya yang akan memenangkan, tidak juga. Masya Allah. Begitu ya. Kekuatannya adalah soliditas tim yang mereka punya visi dan misi yang sama untuk perubahan Bantarsari yang lebih baik. Masya Allah, Masya Allah. Berarti memang pendekatannya pendekatan apa ya? Ideologis, emosional mungkin saja, tidak pendekatan pragmatis. Ya. Berarti ya tim yang ada itu ya. Betul Pak. Ya, karena kita ingin mengajari Pak. Saya kan sedih ketika kalau kemudian Pilkades itu selalu ngebom lagi, selalu serangan pajar lagi, begitu kan itu tidak mendidik, gitu ya. Nah kita ingin kemudian merubah secara perlahan. Ya. Allahu Akbar, luar biasa Pak Kades. Mohon maaf yang tadi apa faktor keluarga besar tidak terlalu juga Pak di sana ya, tidak. Iya. Terlalu banyak. Iya, faktor keluarga. Kebetulan memang saya bapak saya itu sesungguhnya bukan seorang tokoh, orang biasa, tukang macul, punten gitu ya. Kemudian punya keluarga, ayah saya 5 orang di Bantarsari. Punya uwa, punya bibi begitu ya. Ditambah dengan keluarga dari ibu saya. Keluarga ibu saya itu yang inti ada 10 orang. Nah, 10 keluarga ini yang kemudian punya jaringan juga di bawahnya. Ada yang dia sebagai misalnya punya kebun tapi punya anak buah yang macul-macul begitu ya. Nah, itu kemudian kita juga manfaatkan kesempatan untuk merekrut mereka lewat jaringan keluarga begitu ya. Jadi kekuatan keluarga juga amat sangat signifikan dalam memenangkan pertarungan begitu ya. Karena kalau ada keluarga salah satunya tidak mendukung kita Pak, itu nanti akan jadi celah bagi musuh Pak. Ya, isi itu uak nagi tengah dukung, itu akan jadi celah gitu Pak. Buat musuh yang akan nyerang kita. Tapi kalau keluarga kita semuanya solid, nya uakna sadayana ngadukung kita, itu akan jadi kekuatan kita. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian di periode kedua tadi Pak Kades banyak menyinggung tentang salah satunya mewujudkan janji politik. Kami ini masih penasaran Pak Kades, barangkali itu juga bisa jadi salah satu unsur barangkali ya, muatan kampanye kita. Janji politiknya apa saja Pak Kades waktu periode pertama yang bisa diwujudkan mungkin sampai ke periode kedua? Boleh barangkali kalau sambil cerita
apa itu katanya keistimewaannya jambu kristal cenah di Bantarsari teh. Jadi programnya apa memang program yang diminati yang sampai itu menjadi kareus kangge warga dirinya penginten Pak Kades gitu. Iya, sesungguhnya sederhana sekali. Jadi saya saat menyampaikan kampanye kepada masyarakat, pertama bahwa saya ingin membawa nama Bantarsari bisa terkenal, begitu ya. Selama ini Bantarsari orang tidak pernah tahu di mana Bantarsari, begitu ya. Padahal saya lahir di sini, begitu ya. Saya ingin membranding nama Bantarsari, begitu ya. Kemudian yang kedua, saya punya janji politik dengan mengadakan mobil siaga desa. Saat itu masyarakat kalau ada yang sakit, neangan angkot heula, kadang lila, begitu ya. Cari mobil tetangga, begitu ya. Saya janji, insya Allah kita adakan mobil siaga desa yang supirnya siap untuk mengantarkan ibu bapak yang sakit ke rumah sakit. Masya Allah. Begitu ya. Iya. Di tahun pertama saat itu mobil kita belum dapat karena juga kita belum dapat bantuan. Karena saya punten pisan, saya beli mobil Avanza sebelum jadi kepala desa. Jadi mobil saya lah yang kemudian dijadikan mobil siaga pertama untuk melayani masyarakat. Nganterkeun ka ditu, ka dieu, bahkan aya anu kondangan pakai mobil saya satahun. Aya anu ngabesan pakai mobil saya, kadang bensin ti saya, supir saya, sambutan kepala desa saya oge dini hajatan begitu. Jadi borongan begitu ya. Ya, jadi karena ini janji politik begitu ya. Kita di tahun pertama belum ada bantuan mobil, mobil saya yang kemudian dijadikan untuk mobil siaga desa. Kadang ketika saya mau mengantar istri, maaf anak saya sakit ke rumah sakit, itu sudah parkir dan mau berangkat ada masyarakat yang datang ke rumah. Pak, punten itu keluarga saya sakit, mau ke rumah sakit, begitu mau nganter nggak ada mobil. Akhirnya saya turun dari mobil saya cari angkot dan mobil yang saya berikan kepada warga untuk mengantar yang sakit. Allah Akbar. Begitu ya. Jadi itu sebagai janji politik. Akhirnya di tahun kedua kita dapat mobil bantuan dari Bupati, Pak, mobil siaga desa. Akhirnya kemudian kita syukuran kepada, nih saya bilang janji politik saya, gitu ya. Kita ada mobil siaga desa, begitu ya. Kemudian yang berikutnya saya melibatkan peran anak-anak muda dalam pembangunan desa, ya. Jadi kita berikan perhatian kepada anak-anak muda, terutama bidang olahraga. Yang dulu belum pernah ada pertandingan sepak bola, ya, antar anak-anak muda atau kita adakan Pordes, Persatuan Sepak Bola Desa, kita adain. Kita beliin kaosnya, begitu ya. Kita beliin bolanya. Kita adakan juga pertandingan, begitu ya. Mereka senang dilibatkan, begitu ya. Sebagai janji politik kita. Kemudian kita akan bangun kantor desa, ya. Kantor desanya udah mau rubuh, udah bocor, Pak. Ya, kayak kandang ayam punten bisa. Kemudian ketika saya jadi kepala desa, kita bangun perlahan. Ada bantuan dari provinsi per tahun 100 juta. Ya, setiap desa se-Jawa Barat, Pak. Bantuan infrastruktur untuk desa. Saya gunakan 100 desa itu untuk membangun kantor desa. Dicicil, tahun pertama hareupeuna heula dibongkar. Tahun kedua belakangnya terus begitu. Alhamdulillah, sekarang kantor desanya sudah 2 lantai dan ada gor bulu tangkis di dalamnya. Masya Allah. Dan itu bisa dinikmati oleh warga. Dan kita jawab janji politik kita, begitu ya. Kemudian pembangunan infrastruktur juga mengangkat keunggulan lokal, terutama tadi jamu kristal. Jadi jamu kristal sebelum saya jadi kepala desa sudah ada, begitu ya. Tapi belum booming. Bagaimana memboomingkan jamu kristal sambil kita mengangkat nama desa. Akhirnya kemudian saya kemana-mana bawa jambu. Ke DPR ketemu Pak Hidayatul Wahid, bawa jambu. Ketemu Pak Sohibul Iman di DPR, bawa jambu. Ke Bupati bawa jambu, ke DPRD bawa jambu. Kemana-mana bawa jambu. Bahkan Kang Aher kondangan ke Ustadz Suman, ya, saya
cegat Kang Aher. Kang Aher, ulah akan naik mobil. Iya ayah jambu di Bantarsari. Bawa buat Kang Aher. Walaupun hanya 2 kilo. Saya kasih Kang Aher jambu saat itu. Ingin memasarkan produk asli Bantarsari. Akhirnya ada teman yang menawarkan, Pak Kades mau nggak diliput oleh El Sinta TV? Akhirnya kemudian ditayangin oleh El Sinta TV. Tiap hari gitu sampai dari tahun 2014 sampai 2018 pasti ditayangin begitu ya. Akhirnya kemudian jadi viral, teman-teman wartawan lokal maupun nasional datang kepada Bantarsari untuk meliput produk potensi Bantarsari, dan saya jadikan Jambu Kristal sebagai ikon desa, one village one product, sebagaimana amanat dari Menteri Desa, satu desa satu produk unggulan desa. Maka Bantarsari Jambu Kristal Bantarsari, begitu. Masya Allah, jazakallah khair. Pak Kades, barangkali ini terakhir dari saya ya. Sebenarnya masih sangat banyak ini, tapi saya memperhatikan waktu juga milik kemudian maghrib gitu. Kalau tidak salah Kades itu periode maksimalnya 3 kali ya Pak Kades ya? Kalau tidak Ya, salah. 3 kali. Iya. Siap Pak Kades, umur hidup. Saya ingin bertanya Pak Kades, kira-kira barangkali apakah sampai sejauh ini tentu banyak hal yang kami juga bisa melihat turut mensyukuri ya capaian Pak Kades yang luar biasa. Sampai kata jipisan eta dugi ka non teu aya nu wantun nyalon deui gitu ya dugi ka eta. Izinkan kami bertanya, barangkali apakah masih ada harapan-harapan yang ingin Pak Kades wujudkan sebagai Kades di Desa Bantarsari, khususnya barangkali efektivitas yang Pak Kades rasakan untuk dakwah Islaminya di Desa Bantarsari, apakah sudah cukup memuaskan gitu ya, menenteramkan hati Pak Kades? Boleh barangkali kalau kami agak sedikit vulgar ini jorok nanya, apakah juga sudah futuh barangkali anggaplah berimbas juga kepada perolehan suara PKS barangkali di desanya gitu ya. Kami mohon maaf ya agak vulgar. Ini ingin tahu gitu bagaimana sosok Pak Kades yang luar biasa gitu ya. Seperti itu Pak Kades, barangkali silakan. Ya. Saya sesungguhnya banyak hal yang belum saya capai untuk mewujudkan Bantarsari yang lebih baik. Ada variabel-variabel yang belum saya capai. Saya berharap bahwa Bantarsari sejak saya jadi kepala desa itu IDM-nya, Indeks Desa Membangunnya masih jadi desa tertinggal. Kemudian naik di 2017 jadi desa berkembang, kemudian 2019 naik jadi desa maju, begitu ya. Nah, ada satu target saya yang belum saya capai, yakni untuk menjadi desa mandiri sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa, begitu ya. Dan kita berharap bahwa masyarakat Bantarsari bisa mandiri secara ekonominya, begitu ya. Kemudian tumbuh berkembang semangat beragamanya, kemudian sumber daya manusianya terus meningkat, dan daya beli masyarakat juga meningkat. Ini harapan yang belum saya wujudkan. Jadi di periode kedua ini, orientasi saya 2. Pertama adalah peningkatan sumber daya manusia, yang kedua adalah meningkatkan kemandirian dalam bidang ekonomi. Selanjutnya saya kira dari sisi keagamaan ada banyak yang saya belum capai, terutama bagaimana menjadikan masjid di Bantarsari itu sholat subuhnya harus seperti sholat Jumat. Nah, ini yang belum tercapai, Pak. Tapi ini yang terus kita akan genjot, begitu ya. Kemudian warga yang hafal Quran 30 juz sudah kita berangkatkan umroh, itu baru 5 orang. Target saya ya 1 rumah 1 penghafal Quran. Ini yang belum terwujud. Iya. Jadi kalau gubernur bilangnya 1 desa 1 penghafal Quran, saya udah lewat, begitu ya. Saya inginnya 1 rumah 1 penghafal Quran, begitu ya. Ini yang belum terwujud. Kemudian yang belum saya ingin realisasikan adalah sekolah kepemimpinan desa. Ini yang saya ingin gagas, dan saya dapat amanah wakaf dari donatur.
1,5 hektar saya sedang rintis untuk jadi pesantren yang mendidik calon-calon pemimpin untuk di desanya masing-masing. Allahu Akbar. Ya, jadi di tahun ini saya akan menerima santri 20 santri dan 20 santri adalah dari 20 desa. Masya Allah. Jadi mereka yang lulusan SMK yang sederajat atau SMA, mereka yang kita rekrut, kemudian 1 tahun mereka harus hafal Quran 30 juz yang bacaan yang bersanad. Kemudian 4 tahun kita kuliahkan, sudah kerjasama sama Ibnu Khaldun Bogor, Pak. Nah, baru kemudian tahun ke-6-nya kita kembalikan ke desanya masing-masing untuk berkiprah di masyarakat, jadi imam masjid, jadi dai, jadi pemimpin di desanya nantinya. Dan kita akan kembalikan ke desanya. Insya Allah, mudah-mudahan, mohon doanya, saya ingin ini bisa berjalan, dan saya akan memulai di tahun ini untuk 20 santri lulusan SMA sederajat yang mereka akan kita bina untuk jadi pemimpin-pemimpin di desa. Insya Allah. Mohon doanya. Amin. Kalau ada yang dari Bandung mau dikirim 1 orang, kita akan terima. Allahu Akbar. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Tidak semata-mata Pak Kades sampai terpikirkan ke sana dan juga akan segera terwujud di tahun ini, kecuali memang sudah begitu mendarah dagingnya pemahaman tentang kita harus berdakwah dari di desa gitu ya, membangun peradaban dari desa gitu ya. Saya tangkap demikian. Luar biasa Pak Kades rahimakumullah. Dan kalau Pak Kades tertarik untuk mewujudkan program Satu Desa Satu Penghafal Quran di Dapil 7 ini, ada ownernya nih Pak Kades barangkali. Jadi di kita ada owner metode tes Pak Kades, kalau sudah pernah mendengar ya. Metode tes yang secara ini beliau memang secara jumlah bacaan kalau menghatamkan Quran, termasuk istri kami gitu melaksanakan sederhana tapi efektif bisa. Demikian juga dengan metode hafalannya. Nah, ini barangkali saja intermezzo. Pak Bang Jemi ada di sini nih, Bang Jemi Gumilar, nanti bisa silaturahim ke Pak Kades barangkali untuk mencoba bersinergi menawarkan barangkali. Pak Kades, perbincangan kita ini dahsyat. 2 pekan lalu kami menutup di jam 17.15, sebenarnya ini sudah jam 17.29. Kami sangat berterima kasih atas inspirasi yang sangat kaya dari Pak Kades, dan jika berkenan barangkali seperti yang sudah kami sampaikan di WA, kami pun di sini ada ketua bidang pembinaan dan pemberdayaan desa ya kalau tidak salah di DPD itu Pak Arifin juga berlokasi di sini dan beliau juga hadir. Insya Allah tadi yang banyak nanya di chat. Kalau seandainya berkenan Pak Kades mungkin nanti jadi konsultan kita barangkali ya, setidaknya sampai Pilkades itu Pak Kadesnya. Sambil barangkali sambil kami persilakan Pak Kades. Ya, Sambil kami persilakan barangkali jika ingin menyampaikan pesan terakhir sebelum kami tutup Pak Kades. Silakan Pak Kades. Insya Allah. Sebelum saya nanti menyampaikan, nomor saya boleh di-share Kang Lutfi ya, kepada teman-teman yang membutuhkan. Nomor saya silakan untuk di-share. Dan saya siap untuk kemudian berbagi pengalaman terkait dengan Pilkades dan pemerintahan desa dengan segala keterbatasan saya. Terakhir, mari kita sama-sama untuk berbuat yang terbaik untuk dakwah, untuk Islam, untuk agama Allah dengan segala keterbatasan kita, apapun latar belakang kita. Mari kita berkontribusi kepada dakwah ini, kepada Indonesia ini, kepada peradaban ini, agar dunia ini hari demi hari lebih baik, dan tentunya itu berawal dari desa. Ya, kita ingin menjadikan desa menjadi sarana kita untuk berdakwah secara konkret, secara lebih menyentuh, lebih bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Mari kita bangun Indonesia dari desa untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Kades Lukmanul Hakim, Kades Bantarsari, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, yang luar biasa sangat menginspirasi.
Insya Allah rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, kita akan mengundang kades-kades lainnya di Gaspol, Gerakan Sadar Politik di pekan-pekan 2 pekan ke depan, atau bahkan barangkali bisa kita, karena sepertinya banyak sekali ini kades inspiratif, kita upayakan barangkali sebelum pelaksanaan Pilkades 28 Juli nanti kita bisa mengundang 1, 2, atau 3 orang lagi. Itu nuju ngolo Pak Firman Riansah, Pak Kadis Lukman, Alim wae, itu nuduhkeun teh ka Pak Lukman we cenah Pak Lukman. Padahal anjeunna lebih hebat mereka Firman. Siap. Nanti kita coba undang Pak Kades Firman Riansah, kemudian juga kemarin ada yang memberitahu tentang Pak Kades dari Jawa ya, dari Krantegan, Purworejo. Barangkali insya Allah kita coba. Matur nuwun Ustaz, sangat menginspirasi katanya nih dari Pak Ahmad Sudarmono, beliau jauh-jauh dari Majalengka, Ustaz juga turut hadir. Sekali lagi insya Allah Bapak Ibu rahimakumullah, nanti rekamannya bisa disimak di website www.keluargapks.net. Kami akan segera olah dan upload. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu rahimakumullah seluruhnya. Ini waktu yang sangat baik bagi kita. Sengaja kami mengambil waktu ba'da asyar agar sholat asarnya berarti kita bisa lebih terjaga sebagaimana seharusnya. Kemudian juga mendekati waktu maghrib. Mudah-mudahan juga kita setelah banyak menerima inspirasi dan ilmu ini, kita manfaatkan untuk banyak beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan lahir di tengah-tengah kita pemimpin-pemimpin, kades-kades Lukmanul Hakim lainnya, Pak Kades seperti Pak Lukman ini juga tentu saja sosok-sosok pimpinan-pimpinan yang lebih baik lagi, dan sehingga dengan demikian berharap, oh iya Cilacap mohon maaf bukan Majalengka Pak Ahmad Sudarmono, sehingga insya Allah lambat laun juga Indonesia akan berubah menjadi lebih baik lagi sesuai yang kita harapkan, dan tentu saja sesuai dengan yang Allah ridhoi, itu yang paling penting. Demikian saja, terima kasih atas seluruh partisipasi Bapak Ibu rahimakumullah. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf hari ini kami lupa menyiapkan door prize, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Pak Kades. Biasa nanti yang butuh Mangga, sukses, Adayana sukses. ada satu tahun. Mari Bapak Ibu, saya tutup ya. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.